Dan Asy-Sya'bi rahimahullah berkata, la taqumus sa'ah hatta yasiral ilmu jahlan wal jahlu ilman. Tuh, tidaklah akan terjadi hari kiamat sehingga keilmuan di masa itu terhitung sebuah kejahilan. Dan kejahilan di masa itu dihitung ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, melanjutkan pembahasan dari Jami'ul Ulum wal Hikam. Kita sedang membahas bahwa ilmu tentang kiamat dalam artian waktu terjadinya adalah diantara mafatih al-ghaib, ya, diantara kunci-kunci ghaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, ya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu di Sahih Bukhari rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mafatihul ghaib khamsun." Kunci-kunci ghaib ada 5. La ya'lamuhun illallah. Tidaklah mengetahui hal tersebut kecuali hanya Allah. Tsumma tala hadhil ayah. Kemudian Rasul membaca ayat ini. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah lah, hanya padanya lah terdapat ilmu tentang kiamat. Wa yunazzil al-ghaith. Allah Subhanahu wa taala lah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim manusia. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Dan tidaklah seseorang mengetahui apa yang akan terjadi padanya di esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah seseorang mengetahui di belahan bumi mana kelak dia akan mati. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui. Ya. Itu jadi yang dikata mafatih al-ghaib, ya, kunci-kunci ghaib. Kemudian juga kita sedang membahas tentang ciri-ciri kiamat yang terdapat di hadis Jibril ini alaihis salam. Kemarin kita telah sedang membahas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antalidal amatu rabbataha. Ketika para budak-budak wanita melahirkan tuan-tuannya. Ya, maka di antara tafsiran-tafsiran yang paling zahir disampaikan oleh para ulama adalah ini isyarat kelak akan terjadi kembali perbudakan. Fenomena slavery, perbudakan akan kembali terjadi. Dan kemudian banyak negeri-negeri yang ditaklukkan. Dan kemudian banyaklah wanita-wanita yang menjadi wanita rampasan perang, jadi budak. Dan wanita-wanita tersebut kemudian hamil oleh tuan-tuannya, ya, oleh para pemiliknya. Nah, kemudian anak-anak mereka adalah terhitung orang-orang yang merdeka karena bapaknya adalah orang yang merdeka. Ya, demikian. Kemarin banyak pendapat yang kita sampaikan. Kemudian Ibnu Rajab berkata, wa hadza kama ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demikian sebagaimana diriwayatkan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pendapat yang mengatakan bahwasanya ini di dalam kasus fikih perbudakan, bahwasanya seorang wanita ketika dia melahirkan anak tuannya, maka dengan itu dia jadi terbebaskan, ya, jadi merdeka. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fi ummi waladihi Maryah lamma waladat Ibrahim, berkata tentang ibu dari anaknya, ya, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diantaranya Ibrahim alaihi salam, ya, anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Rasulullah Maryah, yakni Maryah Kibtiyah. Maryah ini wanita yang berasal dari suku Koptik Mesir, ya, Indiannya Mesir, radhiyallahu anha, ya. Maryah Kibtiyah melahirkan Ibrahim. Tayyib, a'taqaha waladuha. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, maka keberadaan anaknya telah membebaskan dia, maksudnya gitu, ya. Dengan itu putranya telah membebaskannya, ya. Namun hadis tersebut terus terang enggak kuat, ya, dhaif, riwayatnya Ibnu Majah, ya. Wa qad istadalla bihadza al-Imam Ahmad, tapi Imam Ahmad rahimahullah berdalil dengan hadis ini rahimahullah, ya. Fa innahu qala fi riwayah Muhammad ibn al-Hakam anhu, Imam Ahmad berkata di dalam riwayatnya Muhammad ibn al-Hakam darinya,
talidul amatu rabbataha takthuru ummahatul aulad. Ketika para budak wanita melahirkan tuan-tuannya, artinya banyak terdapat ibu dari para anak-anak, ibunya anak-anak. Ya, yaqul idza waladat faqad utiqat liwaladiha. Imam berkata rahimahullah, apabila dia telah melahirkan, maka dengan itu dia telah dibebaskan dengan anaknya. Ya, wa qala fihi hujjah annahu ummahatul aulad la yub'an. Fenomena tersebut juga menjadi hujjah bahwasanya yang namanya ibunya anak-anak, yakni budak yang telah melahirkan anak tuannya, itu la yub'an, enggak boleh dijual, enggak boleh dijual lagi. Ya, waqad fassar qaulahu talidul amatu rabbataha. Dan demikian Imam Ahmad rahimahullah mentafsirkan sabda Nabi SAW ketika para budak wanita melahirkan tuan-tuannya, bi annahu yakthur jalbar raqiq hatta tujlab al-bint fatu'tak thumma tujlab al-um fatashtariha al-bint wa tastakhdimha wa hiya jahilah bi annaha ummiha. Yani suatu fenomena yang akan terjadi kelak nanti, di mana mungkin seorang wanita, anak kecil, dia waktu itu dirampas di dalam peperangan, akhirnya jadi budak. Hiduplah dia di sebuah kaum yang asing dari keluarganya, terpisahkan dari keluarganya, asing dari kaumnya. Tapi kemudian singkat cerita, besar wanita ini dan lain-lain, akhirnya menjadi bebas dia. Menjadi bebas, dan dia menjadi wanita merdeka. Suatu saat, dan setelah si wanita waktu itu dirampas dan dijadikan budak, demikian juga si ibunya. Ibunya dirampas oleh kaum, yakni menjadi rampasan perang sebuah kaum, dan menjadi budak juga. Singkat cerita, akhirnya ini anak, yang putrinya tadi, menjadi bebas. Suatu hari dia bertemu dengan seorang budak wanita, dan dia tertarik, dan dia membelinya. Dia nggak tahu kalau itu ibunya yang dia beli. Saking terjadinya banyak fenomena demikian. Waqad waqa'a hadza fil Islam. Bahkan di Islam terjadi kasus demikian pada saat itu. Waqil ma'nah annal ima talidnal muluk. Wa qala waqi' ma'nah talidul ajamul arab wal arab mulukul ajam wa arbab lahum. Dikatakan juga, yakni di antara tafsiran-tafsiran yang jauh, ya terlalu jauh, yakni para bangsa-bangsa asing melahirkan bangsa-bangsa Arab, dan bagaimanapun Arab kelak akan memimpin mereka, katanya begitu, ya. Yakni di mana wanita-wanita asing tersebut dihamili oleh para lelaki-lelaki Arab, dan kemudian anak-anaknya ini menjadi para penguasa di antara mereka, gitu, ya. Wallahu a'lam. Demikian di antara tafsiran-tafsiran yang disampaikan oleh para ulama, ya. Wal alamah tsaniyah, dan kemudian ciri kedua dari kiamat yang disebutkan di hadis ini, antara al-hufat al-urat al-alah, ya, ketika kamu melihat kaum yang hufah yang ini nyeker, ya, nyeker, urah, telanjang, ya, maksudnya nggak banyak bersandang, nggak banyak bersandang, ya. Al-alah yakni fakir, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wajadaka 'ailan, alah, wa wajadaka 'ailan fa aghna. Allah menemukanmu dalam kondisi fakir, dan Allah penuhi kebutuhanmu, tuh, ya. Sebuah kaum yang digambarkan, yakni kaum dari sisi ekonomi sangat terbelakang. Kemudian ya kebayanglah dari sisi budaya dan pendidikan, dan keilmuan akan terbelakang. Kondisinya demikian nih. Gambarannya demikian. Ru'a asya, kerjaannya cuman gembala kambing doang. Berubah, ia tatawalun fil bunyan, berubah menjadi kaum yang bermegah-megahan di dalam bangunan, atau berlomba-lomba dalam tinggi-tinggian bangunan, gitu, tinggi-tinggian bangunan, ya. Yani sebuah kaum yang berubah from zero to hero, artinya demikian, ya. Hakadha fi hadis Umar, demikianlah redaksi yang ada di hadis Umar ini, hadis Jibril radhiyallahu anhu, ya. Hadisnya Umar radhiyallahu anhu, di hadisnya Jibril yang kita kenal dengan nama hadis Jibril alaihi salam. Wal murad anna asafilan nas yasirun ru'asa'ahum wa takthuru amwaluhum hatta
yatabahawna bitulil bunyan wa zakhrafatihi wa itqani. Maksudnya adalah bahwasanya para orang-orang terbelakang, kaum yang justru terbelakang, terbalik menjadi para orang-orang yang berkuasa di antara manusia. Semakin berlimpah harta mereka sehingga mereka pun terus berbangga-bangga, okay? Saling berbangga-bangga dengan tinggi dan megahnya bangunan, ya. Wa zakhrafatih wa itqanih, yakni dengan apa namanya kalau interiornya saling berbangga-bangga dengan hal tersebut, ya. Di dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dzakar thalath alamat, disebutkan 3 ciri kiamat. Di antaranya, antakun al-hufah al-urah ru'asa an-nas, ketika berubah kaum yang tadinya nyeker, gembel, okay? Menjadi kaum yang menguasai para manusia, menjadi para pemimpin-pemimpin manusia. Minha diantaranya ayyatatawal ru'atal bahim. Tuh. Ketika para penggembala kambing, okay, berubah menjadi kaum yang berlomba-lomba di dalam tinggi dan megahnya bangunan, fil bunyan, tuh di dalam bangunan mereka, ya. Rawa hadzal hadits Abdullah bin Atha an Abdullah bin Buraidah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Atha dari Abdullah bin Buraidah. Faqala fi Abdullah bin Buraidah berkata, wa antara as-summal bukmal umyal hufata, tuh ketika kau melihat kaum yang budeg buta ya enggak, bisu, budeg buta, tuh maksud ini gambaran kaum yang sangat jahil dan jauh dari keilmuan, bukan budeg beneran, bukan buta beneran, ya ru'asya, tuh, dan kerjaannya cuman gembala kambing. Coba bisa, kalau budak beneran, buta beneran, gembala kambing, bisa nggak? Maksudnya kaum yang sangat terjauhkan dari keilmuan luar biasa, maksudnya begitu. Ya, ya tatawalun fil bunyan, berubah menjadi kaum yang berlomba-lomba di dalam tingginya bangunan. Mulukun nas, menjadi para raja di antara manusia. Qal faqama rajulun fantalaq faqulna ya Rasulullah man haula alladhina na'atta, qal humul uraib. Kemudian kami pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, setelah Rasul menyebutkan itu tadi di antara ciri kiamat, siapa mereka yang kau sebutkan sifatnya itu? Na'atta, yakni tazkur na'tah, ya. Siapa yang kau maksudkan ya Rasulullah? Yang kau sebutkan sifat mereka itu kaum yang mana? Rasul bilang, hum al-uraib. Mereka itu para uraib. Uraib yakni a'rab, badui. Para badui. وكذا روى في هذا الحديث بهذه اللفظة. Demikianlah hadis ini diriwayatkan dengan redaksi demikian, al-akhirah, redaksi yang terakhir, diriwayatkan oleh rawa hadzal hadis Ali bin Zaid, diriwayatkan oleh Ali bin Zaid an Yahya bin Ya'mur, dari Yahya bin Ya'mur an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ammal al-fadh al-ula fahiya fi sahih. Adapun redaksi yang awal kita sebutkan itu ada di dalam riwayat sahih min hadis Abi Hurairah. Juga ada dari riwayatnya Abu Hurairah bimakna, yang maknanya sama. Wa qauluh, dan sabda Rasul di situ sallallahu alaihi wasallam, as-summul bukmul umi, yakni kaum yang budeg, bisu, buta. Isyarah ila jahlihim, tuh ini isyarat maksudnya menggambarkan kaum yang jahil, ya, adam ilmihim wa fahmihim, kaum yang jauh dari keilmuan dan pemahaman, ya. Wa fi hadzal ma'na ahadits muta'addidah, dan banyak hadis yang meriwayatkan makna yang sama. Kharrajal Imam Ahmad wa Tirmidzi min hadits Hudzaifah, diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dari hadisnya Hudzaifah, yakni Hudzaifah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La taqumu sa'ah hatta yakuna as'adan nas bid dunya Luka' bin Luka'. Ya. Kiamat tidak akan terjadi
sehingga manusia-manusia yang paling berbahagia di dunia adalah si Luka bin Luka. Si Luka bin Luka. Ya. Dan nanti ada penjelasannya. Dan di dalam Sahih Ibnu Hibban dari Anas juga, dari Anas Ibnu Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la tanqadi ad-dunya hatta takuna 'inda Luka bin Luka. Tidaklah dunia ini akan kelar sehingga dikuasai oleh si Luka bin Luka. Ya. Kharraja Tabrani min hadis Abi Dzar. Diriwayatkan Imam Tabrani dari hadisnya Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, "La taqumu as-sa'a hatta yaghliba 'ala ad-dunya Luka bin Luka." Tuh maknanya sama. Jadi banyak hadis dengan makna yang sama. Tidaklah kiamat akan terjadi sehingga yang berkuasa di dunia adalah si Luka bin Luka. Kharraja Imam Ahmad wa Tabrani min hadis Anas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan Imam Ahmad dan Tabrani dari hadisnya Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Baina yaday sa'ah sinuna khadda'ah." Di antara kiamat, yakni sebelum terjadinya kiamat kelak, akan terdapat tahun-tahun tipuan, tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Yuttahamu fihal amin, yang dimana di tahun-tahun era, ini maksudnya Nabi menggambarkan akan adanya kondisi sebuah era sebelum kiamat. Di mana? Oke? Di situ terdapat begitu dominan dan merata penipuan, sehingga seorang yang memang amanah itu akhirnya dicela di era tersebut nanti. Ya, dituduh, dicela. Wa yu'taman fihal muttaham, dan orang yang memang terdakwa, yakni orang yang memang terbukti bahwa dia memang orang yang berkhianat atau orang yang enggak amanah, malah justru diberikan amanah kepadanya, malah dipercayai. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah, ya. Dan kemudian akan berbicara di situ, yakni banyak akan berbicara di era tersebut kaum Ruwaybidah. Qalu, para sahabat bertanya, wa mar Ruwaybidah? Apa itu Ruwaybidah ya Rasulullah? Qal, Nabi berkata, as-safih yantiq fi amril ammah. Seorang bodoh yang berbicara permasalahan-permasalahan umum, permasalahan-permasalahan besar, ya. Nah. Oke. Tayyib. Luka bin Luka yang disebutkan hadis tersebut, okay? Luka bin Luka, itu maknanya Laim bin Laim. Akhirnya ketemu nih korelasinya. Ya. Luka bin Luka yakni Laim bin Laim. Culas bin Culas. Okay? Culas bin Culas. Laim, yakni orang yang culas, licik. Ya. Lihat, hadis-hadis ini menggambarkan bahwasanya nanti yang akan memegang kuasa di dunia, gitu maksudnya. Gambaran yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Di gambaran tentang terjadinya akan mendekatnya hari kiamat, ini nanti akan ada benang merah, maknanya sama. Tadi disebutkan, para orang-orang jahil yang benar-benar, terbelakang dari sisi keilmuan, gembel, oke, berubah menjadi kaum yang sangat berkuasa dan bermegah-megahan di dalam bangunan. Tuh, di sabda lain Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dunia akan dikuasai oleh si Luka bin Luka, tuh, Culas bin Culas. Ya, di sabda lain Nabi berkata, akan ada sebuah era di mana di situ banyak terjadi sebuah era yang banyak terjadi penipuan di situ, di mana orang-orang yang memang amanah diingkari, dikhianati, nggak dipercaya oleh manusia. Yang dipercaya dan diberikan amanah, oke, justru orang-orang yang berkhianat, justru orang-orang yang zalim, gitu maksudnya. Gambaran yang diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian di era tersebut banyak orang-orang tampil, tampil begitu mudah. Orang-orang bodoh cuman mau tampil, mau punya panggung, oke, bikin konten, oke,
Berbicaralah dalam perkara-perkara umum, nggak faham bagaimana qawaid fiqhiyah, bagaimana usul fikih, bagaimana pertimbangan mafsadah, bagaimana pertimbangan maqasid syariah, nggak ngerti itu. Cuman bikin panggung aja. Semua bisa punya panggung. Yantiq fiha ruwaibi. Ya. Ruwaibidah yani as-safih, seorang yang bodoh. Yantiq fi amril amma, tapi dia banyak berbicara dalam permasalahan-permasalahan besar yang berkaitan dengan umat. Itu, ya. Wa fi riwayah, dan di dalam sebuah riwayat, al-fasik yatakallam fi amril amma. Ruwaibidah adalah seorang fasik yang berbicara dalam perkara-perkara besar, perkara-perkara umum, ya. Dan di riwayat Imam Ahmad, inna baina yaday dajjal sinin khada'ah. Tuh, sesungguhnya di masa-masa sebelum Dajjal muncul akan terdapat sebuah era yang dimana banyak terjadi penipuan. Sinin khada'ah. Yusaddaq fiha al-kadhib. Di mana di era tersebut seorang pendusta justru akan dipercayai di era itu. Wa yukadzdzab fiha as-sadiq. Seorang yang jujur justru akan diingkari di masa tersebut, enggak dipercaya. Wa yukhawwan fihal amin, seorang yang memang amanah akan dikhianati, yakni dihukumi sebagai pengkhianat yang tidak dipercaya. Wa yu'man fihal khain, adapun orang yang memang khianat malah justru dipercaya dan diberikan amanah kepadanya. Ya. Wa madmun ma dzukir min asyrat as-sa'ah fi hadzal hadits, dapat kita simpulkan kandungan, okay, yang disebutkan dari ciri-ciri kiamat di dalam hadis-hadis yang telah kita sebutkan ini, yarji ila anna, semua kesimpulannya itu kepada satu poin, ila annal umur, bahwasanya kelak mendekat ke hari kiamat, ila annal umur tusad atau tuwassad ila ghairi ahliha, perkara-perkara yang ada, oke, jabatan-jabatan, kekuasaan-kekuasaan, kelak nanti diberikan kepada orang-orang yang bukan ahlinya. Maksudnya begitu. Ya, yang enggak layak, ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu 'anis sa'ah. Sebagaimana ini eksplisit jelas disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang bertanya kepadanya tentang kiamat, Nabi berkata, "Idza wussidal amru", ketika sebuah perkara diserahkan ila ghairi ahli, kepada selain ahlinya, kepada orang yang enggak capable, okay? Fantadhiris sa'ah. Nah tuh, tunggu deh kiamat. Gitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'innahu, maka penjelasannya dari hadis-hadis tadi nih, dari cerita ada kaum yang terbelakang dari sisi ekonomi dan ilmu menjadi kaum yang berkuasa dan kaya dan menguasai para manusia. Seorang yang zalim, yang culas bin culas, akhirnya jadi berkuasa. Orang-orang yang amanah memang dan orang-orang jujur yang menyampaikan kejujuran, kebenaran malah diingkari dan dikhianati. Para pendusta justru dipercaya dan diyakini apa yang disampaikan dan lain-lain. Tuh lihat, fenomena-fenomena ini dari gambaran-gambaran hadis ini, okay, disimpulkan kepada sebuah kesimpulan bahwa nanti perkara-perkara yang ada akan diserahkan kepada orang-orang yang enggak layak, yang enggak capable, enggak layak dia dan enggak memiliki kemampuan untuk memegang perkara yang diberikan kepadanya. Ya. Ibnu Rajab menjelaskan kemudian, fa innahu idza sara al-hufat al-urah ru'a'asha. Misal, ketika sebuah kaum yang terbelakang dalam kondisi ekonomi, okay, saya kaum yang benar-benar hufah urah, yang biasa nyeker, okay, kurang dalam sandangnya, para penggembala kambing, wahum ahlul jahli wal jafa, dan mereka orang yang di kondisi demikian pastilah orang-orang yang berada dalam kondisi kejahilan, enggak berilmu. Dan jafa pasti berada dalam kondisi sifat yang keras. Demikian yang ada pada Uraib, yang ada pada orang-orang Baduy, ada kekerasan sifat. Okay? Ru'asa an-nas, mereka berubah menjadi para pemimpin manusia. Wa ashab ats-tsarwah, mereka berubah menjadi para hartawan, para konglomerat, wal amwal, yang memiliki banyak aset dan harta, hatta yatatawalu fil bunyan, sehingga mereka berlomba-lomba dalam tingginya bangunan. Fa innahu yafsudu bidzalika nizamuddin wad dunya. Pastilah
seiring dengan itu, undang-undang atau peraturan yang ada di dalam agama dan dunia pasti berantakan kalau kondisinya demikian. Fa innahu idza kan ru'usun nas man kana faqiran a'ilan, karena bahaya. Kalau orang-orang yang berkuasa di antara manusia, orang yang dulunya adalah orang yang fakir, orang yang dulunya sangat terbelakang ekonominya, sara mulkan, kemudian berubah menjadi malikan, menjadi raja, alan nas, di antara manusia, sawakan mulkuhu amman aw khasan, baik kekuasaannya kekuasaan secara umum atau kekuasaannya kekuasaan khusus, dalam teritori tertentu, fi ba'dil asya fa innahu la yakad yu'tin nas huquqahum. Umumnya orang demikian, mereka tak akan memenuhi hak-hak manusia. Bal yasta'thir alaih, bahkan yang ada mereka jadi korup. Bima istaula alaihi minal mal, dengan korup atas harta-harta yang mereka memiliki kuasa atasnya. Karena mereka berada dalam kondisi dan mental orang-orang yang fakir sangat. Ketika mereka mendapatkan sebuah kesempatan di tempat itu, pasti yang mereka lakukan adalah untuk memperkaya diri mereka, hal yang dari dulu, dari kecil mereka nggak punya dan dapatkan. Jangan terlalu berharap mereka akan memberikan kepada manusia hak-haknya. Kalau bisa diembat. Ini gambaran umumnya ya, maksudnya bukan jadi hukum mutlak pada tiap individu. Berapa banyak seorang fakir yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, umumnya demikian. Mental orang-orang kalau berangkat dari kondisi fakir, kemudian berubah menjadi kondisi yang punya kekuasaan, akhirnya dia akan mencari kesempatan untuk memperkaya dirinya. Katanya demikian, gitu. Faqad qala ba'du salaf, sebagian salaf berkata, li antamud yadak ila famit tinnin fayaqdimha khairun laka min antamuddaha ila yadi ghaniyyin qad alajal faqra. Tuh lihat salaf kalau ngomong, ya Allah, kebongkar psikologi manusia. Ketika kau mengulurkan tanganmu, minta. Kau mengulurkan tanganmu ke mulut naga, atinin yakni dragon. Kau mengulurkan tanganmu ke mulut naga, kemudian dicaplok tanganmu, dimakan, itu masih lebih baik daripada kau mengulurkan tanganmu ke seorang yang kaya. Orang yang kaya, tapi dulunya dia pernah merasakan kefakiran. Udah gak bakalan dibagi dia loh, gitu maksudnya. Paham gak? Tuh lihat yang dibaca oleh salaf dari psikologi manusia. Karena dia akan merasa, susah, akan yakbid, kan? Kalau bisa mengambil yang lain, boro-boro dia bagi yang ada punya dia. Susah dia akan memenuhi hak orang lain. Karena dulu dia merasakan pahit dan beratnya kefakiran. Ya. Ketika kau mengulurkan tanganmu ke mulut seekor naga, kemudian dia mengunyahnya, mencaploknya, khairun lak, itu lebih baik bagimu daripada kau mesti mengulurkan tanganmu kepada seorang kaya, meminta kepada orang kaya, seorang kaya yang pernah mengalami kefakiran dulunya. Iya gak? Wa idza kan ma'a hadza jahilan jafiyan fasada bidzalika ad-din. Kebayang enggak apabila tuh orang kaya yang berkuasa dan kemudian nggak mau memberi kepada orang hak-haknya, diiringi juga dia adalah seorang yang jahil, dia seorang yang jafi, seorang yang memiliki tabiat yang sangat keras, maka pastilah berantakan agama dalam kondisi itu. Li'annahu la yakunu lahu himmah fi islah dinin nas. Karena orang demikian tidak akan punya minat untuk memperbaiki kondisi agama manusia. Wala ta'limahum. Mereka nggak bakalan punya minat untuk mengajarkan ilmu kepada manusia. Menyebarkan ilmu di antara manusia. Enggak. Bal himmatuh, orang demikian pastilah minatnya fi jibayatil mal waqtinazih, untuk merampas harta dan menimbun harta. Wala yubali bima afsad fi dinin nas, dan dia tidak peduli sejauh apa kerusakan yang dia buat pada agama manusia.
Wala biman adha' min ahli hajatihim. Mereka tak akan peduli hak siapa saja yang tidak dipenuhi oleh mereka. Ya. Wa qala fi hadits akhar, Nabi berkata di hadis lain, la taqumus sa'ah hatta yasuda kullu qabilatin munafiquha. Tuh, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga yang berkuasa di setiap kabilah adalah tokoh-tokoh munafiknya. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga yang berkuasa di tiap kabilah nanti adalah para tokoh-tokoh munafiknya. Ya. Tapi ini sanadnya lemah ya, hadis yang ini sanadnya lemah. Demikian para ulama, ketika ada hadis-hadis lain yang maknanya sahih, didatangkanlah hadis-hadis yang mungkin lemah, tapi maknanya tidak bertentangan dengan yang sahih, justru menguatkan apa yang memang sahih, dibawa oleh para ulama. Apabila ada seseorang di antara kalian bertanya, kok Imam Ibnu Rajab doif dimasuk-masukin ya ke bukunya, tuh kok para ulama suka begitu gitu ya. Mereka menggunakan hadis-hadis doif bukan sebagai hadis yang inti, hadisul bab, enggak, tapi hadis-hadis yang digunakan untuk mereka untuk yakni syawahid, untuk memperkuat, oke, apa yang ditegaskan oleh yang sahih, tuh. Itu fungsinya yang doif, ya. Wa idza kan mulukun nas wa ru'usuhum, dan apabila para raja-raja manusia dan para penguasa-penguasa mereka ala hadhil hal, kondisinya demikian, in akasat sairul ahwal, maka semua kondisi akan terbalik. Fasuddiq al-kadhib, pastilah dalam kondisi demikian. Nggih? Seorang pendusta akan justru dipercaya di era tersebut. Wa kudzib as-sadiq, seorang yang jujur yang memang menyampaikan kebenaran justru akan didustakan, ya, diingkari, dikata ngarang, kata bohong, dikata dibayar Israel, suwe lu. Waktu minal khain, pastilah justru para pengkhianat malah diberikan amanah, dipercaya. Ya? Wa khuwinal amin, dan orang-orang yang memang terpercaya malah dibilang dihukumi pengkhianat, ya. Wa takallamal jahil, para jahil akan ngoceh, ikut berkomentar. Wa sakatal alim, pada saat itu para ahli ilmu justru akan terdiamkan, au udim bil kulliyah, atau mungkin akan tiada malah ahli ilmu secara keseluruhan. Kama sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sahih makna demikian dari Nabi SAW, di mana beliau bersabda, inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya di antara ciri-ciri mendekatnya hari kiamat, ayyurfa'al ilmu wa yadhharal jahlu, adalah ketika keilmuan diangkat, yakni hilang dari manusia, wa yadhharal jahl, dan semakin merata kejahilan. Wa akhbar, demikian Nabi pun mengkhabarkan, annahu yaqbidul ilma bimautil ulama, atau yuqbadul ilmu bimautil ulama. Nabi mengkhabarkan juga di hadis lain bahwasanya ilmu itu dihilangkan dari manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan matinya para ahli ilmu. Hatta idza lam yabqa alimun, sehingga ketika tidak bersisa lagi seorang ahli ilmu pun, ittakhadhan nasu ru'asa juhala. Tuh. Dalam kondisi demikian akhirnya para manusia justru menjadikan para tokoh-tokoh kejahilan sebagai patokan. Karena ahli ilmunya hilang. Fasu'ilu, para tokoh-tokoh kejahilan tersebut, ditanyalah mereka, yakni dimintai fatwa. Halal nggak, haram nggak? Jawaban dia riba mulu. Salah. Ditanya tuh para tokoh-tokoh kejahilan tersebut, su'ilu fa'aftau bi ghairi ilm, mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, semakin tersesat dan semakin menyesatkanlah mereka. Ya? Lihat betapa hadis-hadis yang ada tersebut saling mentafsirkan maknanya satu sama lain. Iya enggak? Mengarahkan maknanya satu sama lain, menggambarkan kondisi mendekatnya hari kiamat, ya. Wa qala Sya'bi,
Dan Asy-Sya'bi rahimahullah berkata, la taqumus sa'ah hatta yasiral ilmu jahlan wal jahlu ilman. Tuh, tidaklah akan terjadi hari kiamat sehingga keilmuan di masa itu menjadi terhitung sebuah kejahilan. Dan kejahilan di masa itu dihitung ilmu. Wa hadza kulluhu min inqilabil haqa'iq. Ini semua hakikatnya karena terbaliknya hakikat-hakikat perkara yang ada fi akhir zaman, di akhir zaman. Wan ikasil umur. Dan karena terbaliknya semua kondisi yang ada. Anda ingat ya ikhwah, dulu ada orang tua yang kita hormati karena husnudzon ya, karena cinta, husnudzon dan lain-lain. Oke? Satu hari greget gue, waktu kita ngingkarin demonstran 2019, ingat? Oke? Di khutbah kita, taunya kita malah diingkarin nih sama sebagian kaum yang ngakunya sunnah dan salafi juga. Oh, akhirnya kita sikat pakai khawarij merah jambu dulu, ingat gak? Nah, ini khawarij merah jambu, poin-poin yang Anda bawakan, ini dari para ulama, dari para ahli ilmu. Oke? Orang bertanya, Ustadz kok tahu info itu dari mana? Ustadz kok tahu info itu dari mana? Kita di Mesir gampang, banyak dapat dari Syekh Said Ruslan, materi-materi begitu tuh. Materi-materi pergolakan politik tentang bagaimana makar musuh Islam dan lain-lain. Ini banyak dibahas sama Syekh Ruslan. Oke? Dan dia ulama lah, dan dihormati oleh para ulama dunia. Oke? Anda tuh banyak nyampein materi itu di yang khawarij merah jambu. Tapi ditegur sama nih orang tua, udah meninggal orangnya, semoga Allah rahmati. Riyad, ente ini menyakiti hati kaum muslimin. Ente bilang mereka mati bangkai jahiliyah. Gue ngingkarin demonstran dibilang menyakiti hati kaum muslimin, no. Kalau ilah yang menyakiti hati kaum muslimin nggak boleh, ya udah nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar dong. Ente dengar nggak tuh ceramah ente? Ente dengar nggak? Anda dengar semua ceramah ente, Riyad. Itu cuma jahil, ente ini jahil. Nggak ada ilmu sama sekali itu dari ceramah ente tuh di khawarij merah jambu. Apa tuh? Khawarij pink ente bikin tuh katanya. Itu sama sekali nggak ada ilmu, Riyad. Itu jahil semua. Ketika ilmu dibilang kejahilan, paham nggak? Ketika yang emang kejahilan dibilang, ilmu. Akhirnya baru melek, kita baru melek. Karena buram memang, kita melewati masa-masa buram. Terlihat orang-orang tua yang kita hormati nih, bukan sekali dua kali, lumayan sering kita menghadiri kajian mereka. Materinya itu doang, nggak update. Lihat, materinya itu doang. Yang ngaji sama dia, materinya itu doang. Materinya itu doang, nggak ada pendalaman materi, memahami bagaimana kaidah beragama, bagaimana awalnya dari usul fikih berubah jadi fikih, dari fikih berubah jadi qawaid fikih beranak jadi dhawabit fikih, kemudian ujungnya maqasid syariah, kaidah. Nggak ada, ilmunya gitu-gitu doang, nggak update. Ilmunya sebelah mana? Sampai akhirnya diantara hal yang berat hati datang tuh karena kita pulang dari sana nggak dapet apa-apa. Cuma kan husnudzon dan lain-lain, udah diberangkat yuk nuntut ilmu. Padahal pulang nggak dapet apa-apa. Nggak ada ilmu padanya, nggak ada ilmu. Beneran dah. Dengerin kajian-kajiannya. Nggak ada ilmunya. Begitu-begitu doang. Maksudnya nggak update. Oke? Menang tua doang, menang star. Sampai akhirnya kita melek, alhamdulillah. Daripada memilih perasaan dan rasa cinta kita memilih hak yang udah kita yakini dan jadi whatever happens, kalaupun harus berbenturan dengan orang-orang yang dulunya kita cintai, bismillah. Kalaupun hilang dengan itu hilang. Banyak maslahat duniawi hilang. Dengan akhirnya berbenturan dengan barisan itu, banyak maslahat duniawi hilang. Banyak hal-hal yang begitu mudah didapatkan oleh arus itu, buat kita sangat sulit untuk kita mendapatkannya. Hilang, banyak maslahat duniawi, fasilitas, nafkah, banyak hilang karena melawan arus itu. Kalau mau dapat itu semua, kembali ikuti lagi itu arus, dapat. Tenang gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah beri kita taufik untuk bertahan di jalan ini. Pahit, iya pahit, emang udah dikata sama Rasul pahit, emang kudu pahit terus. Gimana dong?
Ya, pahit nih, jalan pahit. Pahitnya adalah ketika orang-orang yang kita cintai dan agungkan menjadi orang-orang yang akhirnya memusuhi kita, menggunjing kita. Orang-orang yang kita harapkan darinya akan ada kekuatan buat kita atau buat ekosistem yang kita bentuk dari yayasan, instansi, dakwah. Dengan kedekatan dia ini akan ada bantuan kekuatan. Ya akhirnya dia jadi memusuhi kita, membenci kita, menggunjing kita. Itu pahit sebenarnya itu tuh. Karena kita berharap tadinya, salahnya kita. Ya, tapi gimana terus kita mau banting semua kebenaran yang kita telah pelajari dan yakini ini dan ikuti arus mereka dan selera mereka supaya mereka mencintai kita? Lah. Terus ngapain kita spend belasan bahkan puluhan tahun belajar tentang ikhlas kalau ujung-ujungnya langkah yang kita ambil sebelah situ? Ngapain? Ujung-ujungnya langkah yang kita ambil adalah ngikutin arus manusia. Ngapain belajar belasan puluhan tahun tentang tauhid dan ikhlas kalau ujungnya sayang, mubazir waktu kita itu. Yang udah kita gunakan untuk mempelajari tauhid, sunnah, ikhlas. Di jalan hak. Kalau ujung-ujungnya kita banting semua itu dan kita ikuti arus manusia supaya dapat jumhur dan kekuatan jumhur. Finansialnya dan lain-lain. Enggak. Alhamdulillah. Jadi kadang begitu. Ini jalan pahit ya, akhi. Makanya seseorang bertanya, Ustaz, antum kok kayaknya selengean amat sih, ngomongnya, bercandanya, suka ngakak ini. Kok kayak antum? Ini jalan pahit, Jal. Ini jalan ini pahit. Kalau kita nggak ada majelasnya, nggak ada ngakaknya, nggak ada mancingnya, nggak ada manisnya, hidup lu deh. Dengan ini kita jadi kuat dan sabar bertahan di jalan ini. Dengan gaya ini. Kita jadi kuat bertahan di jalan ini. Kalau udah begini, terus hidup gue juga. Antum Masya Allah tabar. Wah, ribet gila hidup gue. Gak ada ajib-ajibnya, Jal. Gak ada manis-manisnya. Mendingan baca, asal ketawa. Entengin pundak sejenak apa ini itu ke laut, hirup angin laut, narik tuna, asyik bro. Jadi ada happy-nya sedikit lah hidup kita, iya gak? Kenapa? Ini jalan pahit. Terus mau rapi-rapi juga udah ribet amat akhirnya. Enggak, alhamdulillah. Selama tidak haram. Apa yang kita lakukan, gaya yang kita bawakan, selama toh tidak haram, dan itu memberikan kekuatan bagi kita, apapun. Demi menambah kekuatan kita untuk bertahan di jalan yang pahit ini, bismillah, ayo gua ambil. Ya. Jadi demikian Asy-Sya'bi rahimahullah berkata, La takumu sa'ah hatta yasira al-ilmu jahlan wal jahlu ilman. Tak akan terjadi hari kiamat sehingga keilmuan terhitung menjadi kejahilan di masa itu. Dan kejahilan terhitung menjadi keilmuan. Wa hadza kulluhu min kilabil haqa'iq. Ini semua terjadi dikarenakan terbaliknya hakikat perkara yang ada. Fi akhir zaman, di akhir zaman wan ikasil umur, dan terbaliknya terbaliknya kondisi-kondisi yang ada. Wa fi sahih al-Hakim an Abdullah ibn Umar marfu'an. Dan di dalam riwayat Al-Hakim dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna min asyratis sa'ah an tudha'al akhyaru wa turfa'al asyraru. Sesungguhnya di antara ciri-ciri kiamat kelak adalah ketika para orang-orang terbaik dihinakan. Orang-orang terburuk justru diagungkan dan dimuliakan. Ya? Tapi kita cukupkan sampai sekian. Kita dengarkan azan. Kemudian kita lanjutkan kitab selanjutnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.